kabarnya? Pastinya harus semangat karena hari ini adalah perdana untuk episode dari The Megan, salah satu program dari Meg TV, Magnificently Inspiring. Dan bersama saya, Mira Pratnya, yang akan memberikan sesuatu yang spesial buat teman-teman Megtizen semuanya. Kira-kira hari ini Mira mau mengulas apa? Yang pasti bakal seru banget, jadi tetap stay di YouTube channel ini sampai akhir. Dan hari ini Mira nggak sendirian karena akan ada ditemani oleh dua kakak-kakak cantik yang akan memberikan tips yang pastinya berguna buat teman-teman semua. Dan inilah dia. Di sebelah kanan saya ada Kak Diah Yuliandari sebagai modelnya. Dan di sebelah kanannya lagi ada Kak Widya yang nantinya akan memberikan tips dan trik buat teman-teman semua. Karena kita akan membahas soal makeup yang lagi on trend di tahun 2020 ini. Nah, jadi kita mau langsung talk show aja ya biar lebih santai. Karena udah langsung ada pakarnya. Hai Kak Widya, gimana kabar? Baik. Jadi Kak Widya ini juga spesialis makeup wedding ya, dan kita sekarang nggak ngebahas wedding karena kita mau ngebahas soal lifestyle yang sehari-harinya dan pasti berguna banget buat teman-teman Megtizen. Jadi Kak Widya, kita akan ngebahas tren makeup 2020 apa nih? Dolphin makeup. Wow, dolphin. Kita bakal makeup karakter dolphin hari ini. Ini sebenarnya kita mau makeup apa ya? Kok ada dolphinnya sih? Sebenarnya kalau dibilang makeup dolphin itu lebih ke wet look. Lebih ke glowing sekarang. Aku gitu. tadi mikirnya dolphin itu kayak ikan gitu ya. Berarti Kak Diahnya dia dimancung-mancungin gitu kayak ikan gak ya? Enggak. Oh ternyata teman-teman kalau misalnya kebayang sama dolphin look sama wet look, glass skin, apalagi sih ya dewy makeup, itu nggak? Teman-temannya itu nggak sih? Teman-temannya itu. Berarti kita akan ngebahas gimana sih bikin tampilan look yang Korean look, iya nggak sih ya? Korean look juga. Nah sekarang kan lagi hits banget nih film-film Korea ya, gara-gara pandemi ini semuanya pada nonton di rumah Korea aja. Pastinya teman-teman dari Megtizen semuanya itu pengen banget gimana sih ya itu muka-muka orang Korea tuh kok pada cerah-cerah semua, fresh, abis itu tapi tetap natural. Jadi hari ini teman-teman dari Megtizen kita akan mengulas seputar tips dan trik gimana cara teman-teman mendapatkan tampilan makeup look yang super natural, fresh dan juga glowing pastinya. Oke, kita langsung aja implementasikan di model kita. Modelnya langsung. Pertama-tama kan udah dibersihin dulu makeupnya. Oke, cuci muka dulu pastinya. Dan yang paling terpenting dari dolphin look ini adalah preparation dari skincare-nya sendiri. Karena kita mau menampilkan wajah yang natural, otomatis nggak bisa langsung cuci muka langsung demplok makeup ya. Jadi preparation skinnya dulu, skincare yang wajib deh. Kan kalau Korean look kita tahu banget itu banyak banget ya. Apa yang teman-teman tahu itu ada 10 step. Kenapa orang Korea cakep-cakep? Karena itu 10 step skincare loh ya. Dan kita kayaknya kalau di Indonesia pakai 10 step itu bisa nggak berangkat kerja ya. Jadi yang pasti pakai facial wash, terus pakai toner, kemudian eye cream, serum dan pasti, dye cream. Nah setelah itu baru kita lanjut ke skincare, ke makeupnya, ke kosmetiknya. Nah tadi karena makeupnya udah pakai skincare, ya kita bisa langsung lihat model kita sudah pakai skincare, mukanya juga sehat. Jadi mungkin di sini untuk tampilan dolphin look ini nggak bisa untuk semua jenis kulit ya. Jadi yang kalau mau menampilkan makeup ini tuh kulitnya yang harus dirawat dulu ya nggak sih. Jadi nggak bisa didemplok-demplok nih. Oke, langsung Kak Widya bisa dijelaskan tips-tips dari step pertamanya. Step pertamanya kita semprotkan setting spray dulu. Oke, setting spray. Fungsinya buat apa nih setting spray? Setting spray ini biar makeupnya itu tahan lama. Oke, lebih tahan lama. Jadi setting spray ini dibaurkan ke seluruh wajah ya dengan jarak kurang lebih 15 cm ya. 15 cm. Oke, nggak didemprotin langsung ke muka kan? Enggak. Jadi tunggu dulu biar agak kering. Biar agak kering, nanti langsung ke primer. Oke, kita langsung ke primer. Nah, ke primer ini kan nggak banyak gitu ya yang tahu kan, langsung ke foundation biasanya. Kira-kira apa sih pentingnya menggunakan primer ini? Sebenarnya primer ini sama kayak apa sih, moisturizer. Oke, moisturizer pelembab berarti, tapi dia fungsinya mungkin ada yang spesial nggak?
yang spesialnya itu untuk menutup pori-pori. Oke, nah karena dolphin look ini kan yang mukanya bener-bener flawless, licin, kayak kulitnya dolphin ya. Jadi dolphin look bukan makeup karakter kita hari ini, tapi kita bakal bikin tampilan look kita lebih wet, lebih fresh, tanpa pori-pori, lebih licin dari porselin. Oke, jadi sekarang step pertama kita menggunakan primer dan primernya langsung di tap di wajah. Di tap di wajah. Jadi ini bisa langsung pakai tangan ya. Iya. Dan penggunaan primer ini selain dia sebagai base ya, base makeup, penggunaan primer juga berarti bisa memberikan efek akhir nggak sih? Kalau misalnya tanpa menggunakan primer itu ada bedanya nggak sih sama sebelum misalnya pakai sama enggak, itu ada bedanya? Sebenarnya sih nggak signifikan banget ya kelihatan kalau misalnya pakai primer atau nggak pakai primer. Cuman kalau misalnya pakai primer itu lebih ke yang pori-pori tertutup. Jadi lebih nonjolin si flawlessnya itu. Oke, karena sesuai dengan tema makeup kita juga ya hari ini. Makanya kalau mau tampilan looknya lebih fresh, natural, terus juga mau glowing ya, mau menampakkan hasil akhir yang glowing, primer ini adalah kunci, benar nggak sih ya? Iya, benar. Nah beda banget kalau teman-teman di sini pengen menampilkan sesuatu makeup yang matte. Nah kan ada nih orang yang sukanya makeupnya matte, ada yang sukanya licin, yang wet, yang kayak basah, kayak cuci muka gitu mukanya. Iya. Nah kalau misalnya teman-teman pengen tampilan looknya seperti yang apa kita sharekan hari ini di Mac TV, teman-teman wajib banget ngikutin stepnya dari awal sampai ke akhir ya teman-teman. Oke, primernya udah, next kita tunggu dulu sampai berarti agak mengering ya, agak meresap. Oke, selanjutnya dari step kedua berarti kita langsung masuk ke foundation. Ke foundationnya. Kalau untuk look dolphin ini ada special treatment nggak sih gitu ya kan? Foundation juga ada macam-macam nih Kak. Kalau untuk foundation sih, kalau untuk dolphin makeup kali ini itu pilih foundationnya itu jangan yang matte. Oke, kuncinya pokoknya jangan matte ya, apapun ya jangan matte, karena kita mau menonjolkan yang sedikit agak basah-basah ya, basah-basah seksi. Apalagi rambut curly-curly sambil makeupnya basah-basah tuh makin seksi lah ya kelihatannya ya. Terus Kak Widya lagi meracik ya teman-teman, bikin foundation tuh ternyata butuh racikan ya, nggak bisa asal tempok. Oke, ada tips nggak sih Kak? Biasanya nih teman-teman kita dari Mactizen mungkin ada pertanyaan, gimana ya tips untuk memilih foundation yang benar? Mungkin dari skin tone kita, warna kulit kita. Kalau untuk milih foundation itu dicoba aja di daerah leher. Oke, bukan di tangan. Bukan di tangan. Ya, jadi sering banget nih kesalahan dari teman-teman Mactizen, mungkin salah satunya bingung milih warna foundation yang sesuai sama warna kulit kita. Itu biasanya suka langsung pas kita belanja ke gerai makeup gitu ya, nyobain beberapa shade foundation tuh langsung nyobainnya di tangan. Nah sekarang coba deh teman-teman dari Mactizen sendiri tempelin warna muka sama punggung tangan yang biasanya kalian pakai naik motor, apalagi yang suka naik gunung gitu kan, pasti tangannya beda lah ya sama mukanya. Jadi langsung cobanya di area tulang leher ya. Tulang leher. Oke, tulang pipi dan tulang leher. Di sini ya. Jadi nggak mungkin kan nanti pas teman-teman beli foundation di gerai makeup kalian nyobain di muka, karena kan pasti teman-teman belum makeupan juga. Jadi nyobanya langsung di sini, di area sini. Jadi warnanya itu biasanya sambil aja Kak ya, sambil kita ngobrol. Warnanya itu biasanya satu tingkat di atas atau di bawah? Satu tingkat di atas. Oke, satu tingkat di atas. Jadi jangan sampai beli foundation yang warnanya sama atau di bawah, karena nanti justru dia akan menggelap. Itu apa sih bahasa makeupnya Kak kalau menggelap? Oksidasi. Oksidasi. Ya, jadi nanti lama-lama malah tampilan makeup kita menggelap ya. Oksidasi teman-teman. Oke, ini langsung kita di apply. Penggunaannya pun juga dengan teknik tap-tap. Teknik tap-tap, apaan sih namanya ke gue, teknik tap-tap. Jadi pokoknya jangan digeser ya, jangan digeser. Dan kalau pakai dolphin makeup kali ini tuh kita bisa nggak sih tebel-tebel Kak? Kalau untuk foundation sih, kalau untuk makeup dolphin sih nggak usah tebel-tebel banget. Jadi karena kita mau menampilkan yang natural juga ya. Kecuali kalau makeup kondangan atau punya hajatan gitu kita nggak bisa ya untuk makeup dolphin, karena kan pasti akan jauh lebih tebel juga makeupnya. Jadi teman-teman tipe
makeup yang kali ini, Dolphin Makeup Look ini cocok banget buat teman-teman Mactizen yang mau kencan, yang mau kerja gitu kan, karena ini tampilan ini juga simple ya, makeupnya juga nggak terlalu banyak, tapi bikin teman-teman itu terlihat fresh tampilannya. Oke, kita apply ke seluruh wajah, dan model kita kali ini juga kulitnya sehat banget ya, karena emang udah dirawat secara rutin dengan menggunakan skincare. Nah, salah satu tips dari buat teman-teman Mactizen sendiri, gimana sih supaya makeup itu nempel? Nah, ini kan ada beberapa orang nih, aduh makeupnya jelek nih, nggak mau nempel gitu kan. Itu sebenarnya kesalahannya di mana, Kak? Di makeupnya atau di kanvasnya? Sebenarnya sih kesalahannya itu di kanvasnya. Oke, di kanvas Anda, di wajah Anda sendiri. Jadi ya, makeup yang tidak mau menempel itu karena satu, wajahnya kurang dirawat. Paling enggak deh teman-teman pakai skincare ya. Sekarang kan lagi tren banget ya, apalagi setelah dengan adanya hitsnya Korea movie gitu kan. Juga hitsnya skincare makeup, yang mana itu ada step dari pembersih, pelembab pasti teman-teman udah biasa ya, pembersih pakai toner itu udah biasa. Eye cream jangan kelupaan, walaupun teman-teman belum yang tuir-tuir banget gitu ya, justru pakai eye cream itu adalah investasi buat jangka panjang. Jadi biar 40 itu tetap biar AB-nya juga kalah ya. Terus selain juga menggunakan eye cream, teman-teman pakai serum. Apa sih fungsinya serum? Serum itu ada yang bilang serum itu untuk ngebus dari penggunaan day or night creamnya, atau serum ini untuk mengenyalkan. Yang mana sih yang benar? Sebenarnya kalau serum itu sih fungsinya banyak Ngebus banget ya. Banyak banget ya, karena kayak dia apa kandungan yang ada di day dan night itu kayak lebih di booster ya dari si serum. Dan selain dari penggunaan serum, sesekali teman-teman eksfoliasi ya dengan menggunakan scrub Ya. seminggu tuh 2 kali 3 kali sehari. Dan juga masker itu juga penting ya, Kak ya. Iya, Jadi yang normal sih segitu. Terus kalau yang Korea itu sampai 10 step, entah ya, aku nggak tahu itu apa aja yang dilakuin di wajah mereka. Oke, ini masih di dalam teknik foundation ya? Masih di foundation ya? Iya, masih lagi dikit. Panjang ya? Kita mau bahas apa lagi nih? Oke, di foundation ini sendiri juga kalau kita tampilannya adalah Dolphin look ya, jadi pemilihannya adalah wet. Kalau buat teman-teman yang salah, Kak, ada yang salah nih milih warna foundation, itu bisa nggak sih dikoreksi? Misalnya nih warna foundationnya keterangan. Oke, ini udah kelar ya foundationnya? Udah kelar. Oke, jadi baru pakai foundation aja udah kelihatan licin ya. Jadi kita mau langsung ke step yang kedua, apa nih, Kak? Step yang kedua blush on dalam. Wow, ada blush on luar dan blush on dalam. Iya, apa itu? benar. Aku baru tahu loh. Jadi, tapi perlu nggak sih pakai apa tuh concealer gitu, Kak? Concealer sih nggak usah sih kalau untuk Dolphin Makeup. Oke, tapi Jadi kalau lebih misalnya ke natural kalau gitu in case dia punya kayak mata panda atau jerawat yang pengen ditutupi, pakai concealer bisa? Nanti mungkin pakai blush on dalamnya aja. Oke. Oke, jadi nggak terlalu yang banyak demplokan sana sini sih Iya, ya benar. Dolphin Makeup ini. Jadi kalau blush on dalam itu bisa pakai blush on yang cair, atau mungkin teman-teman punya lip and cheek gitu ya. Sekarang lagi tren banget tuh lipstick itu tidak hanya digunakan untuk di bibir ya, tapi di cheeknya juga bisa. Jadi kita bikin blush on dalam itu dengan menggunakan blush on yang cair. Jadi selain blush on dalam ini juga nanti akan ditambahin juga dengan blush on luar ya. Jadi hasilnya mungkin jadi jauh lebih natural kali ya. Iya. Kalau misalnya pakai satu aja blush on luar gimana? Kalau blush on luar nanti takutnya dia tuh nggak terlalu merona pipinya. Oke, Begitu. merona. Jadi cara pengaplikasiannya pun juga sama ya dengan menggunakan foundation. Itu kayak cuman di tap-tap aja, nggak digeser. Karena kalau digeser dia foundationnya ikutan kegeser, benar nggak sih? Iya benar. Oke. Ini nggak pakai bedak?
pakai bedak nanti. Pakai bedak. Cuman bedaknya itu tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja supaya nggak kehilangan glowingnya ya. Jadi kayak buat ngeset aja ya. Nah, jadi tadi kita udah ngelewatin beberapa step ya. Yang pertama, masih ingat kan ya? Jadi kanvasnya, kulit kita sendiri adalah investasi buat teman-teman Mactizen sendiri, buat teman-teman Mactizen supaya dapat menghasilkan make up yang oke, supaya make upnya lebih nempel. Nah, selain skincarean, teman-teman pemilihan make up nih sekarang nih mau look yang kayak apa nih? Jadi disesuaikan dengan teman-teman itu mau datang ke acara kah atau sekadar kayak mau ngedate gitu ya. Jadi kita bisa pemilihan acaranya dulu baru disesuaikan dengan pemilihan make upnya. Baru disesuaikan dengan make upnya. Jadi ini udah ya? Udah. Jadi oke, udah blush on dalamnya udah. Sekarang kita lanjut ke Bedaknya. bedak dulu. Nah, kalau bedak sendiri itu kan ada dua ya Kak ya? Ada Iya. bedak tabur, ada juga bedak padat. Kira-kira Kakak mau pakai yang mana nih? Jadi untuk yang pertama pakai bedak tabur dulu. Tabur dulu untuk ngeset ya. Ngeset biar nggak kegeser-geser gitu foundationnya. Oke, bisa geser ya? Bisa pindah? Bisa ke kanan ke kiri. Jadi kita pakai bedak tabur untuk ngeset foundation supaya stay, dan bedaknya juga pilih warna yang natural aja. Aku juga pernah ngeliat nih ya tren makeup yang apa sih tuh matanya dipakein putih-putih kayak tepung, itu teknik apa lagi itu Kak? Banyak banget teknik makeup, aku juga bingung jadi perempuan. Sebenarnya itu sih untuk highlighternya biar dia terlihat matanya lebih terang aja. Bukan, ada yang kayak baking nggak sih Oh namanya? iya, kalau untuk bedaknya diputihin itu baking. Jadi kayak didiamin terus berapa menit terus baru disapu. Itu tuh fungsinya sebenarnya apa? Itu cocok untuk dolphin makeup atau enggak? Atau untuk yang makeup yang lebih kayak ngebold gitu? Sebenarnya itu fungsinya untuk makeup yang lebih ngebold. Jadi kayak makeup pengantin yang kayak gitu-gitu ya. Supaya itu fungsinya kalau misalnya si eyeshadow-nya itu jatuh-jatuh, jadi gampang diusap. Oh, gitu. berarti nggak langsung jatuh di foundation kita ya. Jadi nanti Iya. dia malah kotor ya. Oke. Jadi ternyata itu fungsinya. Dari tadi aku ngelatihin caranya nge-aplikasiin makeup tuh halus banget itu ya. Teman-teman coba perhatiin dia waktu pas pakai skincare tuh kayak cuci muka juga itu tuh kan bisa ngefek ke kulit juga ya. Jadi kayak kendur nggak sih ya kulitnya? Ngefek banget ke Kalau kulit. cuci Jadi muka kalau tuh kita asal-asalan gitu, bawa ke kanan ke kiri. Itu Nanti- menghilangkan kekenyalan kulit itu iya, ya. menghilangkan malah jadi kerutan di kulit. Oke, jadi teknik cuci muka juga diperhatikan loh. Jadi kayak Iya. misalnya nih ya kita pakai makeup, aku sering banget kan kayak makeupnya waterproof nih, susah banget akhirnya aku gosok gitu ya. Itu tuh kayak bikin gitu Iya, ya, kendur jadinya mukanya. Jadi yang halus aja ya. Oke, dan selanjutnya kita mau langsung ke apa nih sekarang? Stepnya. Jadi untuk selanjutnya kita ke eyeshadow. Eyeshadow. Dan pemilihan warna eyeshadow pun juga makeup kayak gini diperhatikan ya. Iya. Karena kita mau natural, jadi warnanya mungkin yang soft aja, yang natural aja, mungkin brown, coklat, atau shimmer. Karena kan biar wet gitu, berarti pilihnya yang agak-agak shimmering. Jadi shimmering ke brown gitu. Oke. Shining, shimmering, splendid. Udah kayak Aladdin ya kita. Iya. Jadi pilihnya yang agak berglitter. Dan sekarang kita langsung mau masuk ke tahap eyeshadow ya. Dan untuk makeup dolphin kita kali ini kita nggak mau terlalu banyak main warna. Kita mau natural aja dan pilihnya warna yang lebih brown. Brown, iya. Brown dan ada shimmernya. shimmering. Oke, ada shimmeringnya. Perlu nggak sih kan sebelum kita pakai eyeshadow gitu, biasanya aku suka lihat tuh ada step jenis primer tapi untuk eyeshadow base gitu. Eyeshadow base. Tapi untuk makeup dolphin ini nggak terlalu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet gitu loh. Jadi inti makeup kita hari ini adalah makeup yang nggak pakai ribet tapi memberikan efek yang teman-teman terlihat lebih fresh, natural dan juga glowing pastinya. Jadi lebih shiny, lebih shimmering. Dan
bukan seberapa banyak ya, maksudnya ada batasan nggak sih pakai eyeshadow itu Kak? Kan kadang-kadang nih orang yang nggak paham nih asal main di demplok aja nih di wajahnya gitu ya, di matanya di fullin gitu. Ini kayak semana aja nih, sekelopaknya aja. Sekelopaknya aja. Jadi kayak ngebentuk bulan sabit gitu. Bulan sabit. Oke, dan kebetulan model kita juga nggak rapiin alis ya. Jadi bener-bener sangat natural ini. Alisnya masih yang natural banget. Jadi nanti Kakak Widya mungkin juga bisa share sama teman-teman Mactizen gimana sih alisnya supaya rapi tanpa harus cukur alis, karena kan beberapa orang yang kita tahu juga nggak mau, ada beberapa orang yang nggak mau dicukur ya alisnya iya, gitu bener. kan. Jadi nanti dikasih tipsnya juga ya buat teman-teman dari Mactizen. Dan ini warna selanjutnya warna apa Kak? Nge-peach. Oke, jadi ada peachy freshly. Gimana sih, banyak banget ya. Iya. Banyak banget yang make up itu untuk menghasilkan make up look yang oke itu ternyata banyak banget yang harus kita perhatikan teman-teman. Jadi nggak bisa main asal tabok aja ya. Jadi kan nanti mukanya malah medok ini banget, medok apa sih namanya, ngebold banget, karena sesuai dengan makeup look kita hari ini yaitu dolphin makeup. Nah, jadi kita juga memilih warna warna eyeshadow yang ada shimmernya supaya akan lebih menonjolkan yang wet, yang basah-basah sesuai dengan tema makeup kita hari ini. Next apa lagi? Eyeshadow bawahnya. Oke, jadi bawah mata kita nggak pakai eyeliner ya. Jadi kalau misalnya suka yang ngebold, pasti kan bawah matanya tuh suka yang agak gelap pakai eyeliner. Nah, kalau yang makeup kali ini itu cukup pakai eyeshadow sebagai eyeliner untuk bawah mata ya. Jadi irit dong ya, makeupnya nggak usah beli macem-macem kan ya. Jadi eyeshadownya nggak cuma nggak dipakai di kelopak doang, jadi di eyeline bawah juga dipakai. Dan untuk pemilihan warna eyeliner bawah itu juga masih tetap sama dengan yang dipakai di kelopak. Yang di kelopak. Oke, berarti sama ya. Oke, dan sekarang kita mau lanjut ke step apa selanjutnya? Selanjutnya kita ke eyeliner. Oke, sekarang kita ke step selanjutnya, yaitu penggunaan eyeliner. Eyeliner sendiri itu kan ada macam-macam ya Kak Widya ya. Ada yang kayak bentuknya spidol, ada eyeliner pensil, ada yang juga cair kayak tinta. Ini yang mana sih yang bagus? Tergantung sih ya, sukanya yang mana. Tapi kalau aku sendiri itu sukanya yang spidol. Yang spidol ya, karena kan dia juga udah langsung launching dan bikin eye wing. Itu tuh lebih gampang ya, terutama untuk tangan-tangan yang suka bergemetar. Sangat tidak disarankan untuk menggunakan yang cair. Nah, untuk teknik menggunakan eyeliner, jadi ditarik ya alisnya. Jadi makanya alisnya jangan digambar dulu ya, biar nggak mencong juga dia. Atau kalau misalnya sendiri itu biasanya suka ditarik sudut mata ya. Jadi fungsinya biar kulitnya kenceng gitu kan, biar gampang pada saat kita menggores. Dan penggunaannya dari pangkal ke ujung. Dan di ujungnya juga agak sedikit menukik tajam menuju angkasa. Ya nggak sih? Iya. Jadi itu fungsinya biar mata kita juga jadi jauh lebih terlihat, lebih besar ya, lebih kebuka gitu nggak sih ya? Iya. Oke. Dan tinggal di-apply di satunya lagi. Jadi untuk jenis-jenis dari eyeliner pun sendiri juga macam-macam ternyata. Ada yang bentuknya itu kayak wing eyeliner yang bentuknya sayap naik ke atas, atau ada yang bentuknya oval ya. Jadi ini disesuaikan saja sama tipe mata. Disesuaikan dengan bentuk mata. Nah, kalau misalnya matanya nih tipe-tipe yang kayak oriental, orang-orang Chinese, orang Japanese, itu kan matanya kecil-kecil, sipit-sipit gitu ya. Itu cocoknya untuk eyeliner jenisnya kayak gimana nih? Kalau untuk Chinese itu biasanya kayak mengikuti aja. Jadi agak tebal. Oh, berarti agak tebal, karena dia nggak punya kelopak juga ya. Karena... Dan kebetulan model kita ini kan kelopaknya juga ada besar ya. Jadi ini bagus banget sih, jadinya dia jatuhnya lebih ngebold, maksudnya lebih kebuka gitu ya matanya ya. Dan kalau teman-teman lihat di layar teman-teman sendiri ya,
kita udah bisa melihat tampilan look yang wet, yang basah dari pemilihan eyeshadow yang ada shimmernya. Terus sebelum teman-teman menggunakan foundation itu sendiri, kalian juga bisa menambahkan, ada nggak sih namanya illuminator? Illuminating. Illuminating. Jadi itu kayak aku sering nontonin makeup blogger gitu ya. Jadi kayak ada campuran yang ditambahin ke foundationnya itu supaya foundationnya itu lebih wet gitu ya. Ya, lebih basah Atau gitu ya mungkin bisa ditambahkan dengan highlighter cair ya. Highlighter cair ada kan ya? Ada highlighter Oke. cair sama si primer ada shimmeringnya Nah, itu. kebetulan aku juga pakainya ini, aku tadi merhatiin kok dia ada sprinkle-nya. Jadi ini ada sprinkle diamondnya di dalamnya. Jadi dia memberikan efek ada glitter-glitternya juga. Jadi pemilihan produknya ya kunci dari Dolphin makeup look hari ini. Jadi ini masih ngerapiin bentuk wing-wingnya ya biar dia lebih sinkron kanan kiri. Kadang-kadang suka nggak sama nih ya kanan kiri ya. Dan setelah dari mata turun ke hati, kita langsung aja ke alis nih belum ya alis. Terus nanti tinggal pakai blush on luar Blush on berarti luar, ya. ya. Oke, untuk alis mungkin ini juga jadi permasalahan buat beberapa teman-teman dari Mactizen. Alis aku itu nggak dicukur pertama, gimana ya caranya biar bikin alisnya bagus. Yang kedua, alisnya itu kadang-kadang bentuknya nggak oke nih Kak. Ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil panjang. Jadi boleh dong Kak Widya share sama teman-teman di Mactizen gimana sih caranya bikin alis yang sesuai gitu loh sama muka gitu. Jadi bukan kayak, kan beberapa orang ngikutin alis sesuai on trend ya. Iya. Sekarang alisnya tipenya blok gitu loh. Jadi orang Korea kan alisnya ngeblok ya, maksudnya kotak gitu kan. Kotak-kotak datar-datar gitu Padahal aja. mukanya nggak sesuai nih misalnya sama makeup alis yang datar gitu. Nah jadi kalau misalnya menurut Kak Widya sendiri membuat alis tuh gimana sih tipsnya? Untuk alisnya di model sendiri karena udah natural, udah tebel, jadi tinggal dipakai sikat alis aja sih sebenarnya, karena ini kan temanya juga Dolphin makeup. Jadi nggak begitu bold banget. Oke, nggak terlalu dibentuk banget itu nggak enggak ya, terlalu jadi kayak dibentuk. natural aja. Natural aja. Jadi tinggal diisi di bagian yang kosong, seperti kamu tidak ada di hatiku. Jadi tinggal diisi aja. Ini apa Kak? Jadi ini kayak brow cara. Berarti maskara untuk alis. Maskara alis. Oke. Jadi ini nggak bener-bener nggak perlu pakai pensil alis lagi. Nggak perlu karena ini udah tebel banget alisnya. Oke, jadi ini juga simpel banget sih ya buat yang orang yang males ngalis. Orang-orang tuh kan kadang kan hal yang tersulit dari makeup itu sendiri itu adalah alis. Alis ini makan waktu 15 menit ya, belum lagi Iya, salah-salah. bener. Jadi kalau misalnya ngerasa teman-teman sudah dianugerahi dengan bulu alis yang cukup tebal dan panjang, salah satu produk yang wajib teman-teman punya itu adalah Brocara. Jadi ini sejenis maskara tapi digunakan untuk di alis Di ya. alis, ya. Dan pemilihan warna Brocara itu memang disesuaikan dengan bulu rambut rambut dari alis kita. Jadi biar natural sih jangan pakai hitam ya, Iya, pakainya pakainya deep yang- brown, iya, brown. coklat tua ya, coklat tua atau mungkin dengan sesuaikan dengan rambut yang rambutnya blonde gitu kan, alisnya juga jangan yang hitam pekat gitu kan, jadi disesuaikan dengan rambut kita. Jadi Iya, pilihnya sih natural brown ya. Oke. Jadi dari matanya udah, sekarang kita turun ke area pipi. Tadi pipinya udah pakai blush on dalam. Tunggu dulu, ke ini pasang Bulu mata. Bulu mata. Oke, pasang bulu mata. Mungkin ini juga bisa jadi buat tips buat teman-teman dari Mac TV, Mactizen, teman-teman semuanya. Jadi pasang bulu mata, pemilihan bulu mata dan juga memakai lem itu sekarang bakal diulas, tapi sebelumnya kita menggunakan maskara dulu. Iya, sebelumnya gunain maskara dulu. Jadi nanti supaya nyambung gitu ya Iya. maskara, bulu mata asli dan juga bulu mata yang palsu, yang fake eyelash-nya. Karena kalau misalnya nggak dipakai maskara, dia bakal kayak kebuka gitu nggak sih? Kebuka, Jadi kayak bulu matanya kemana, bulu mata palsunya kemana. Jadi di maskarain dulu atas dan bawah, dan kebetulan model kita bulu matanya cukup panjang ya, dan kita menggunakan tipe maskara yang memang juga untuk memanjangkan dan menebalkan. Iya. Oke.
Nah sekarang kita pakainya satu tumpuk aja ya Kak, Iya, jangan satu tumpuk banyak-banyak aja. Kita nggak lagi pengen kondangan, jadi makainya satu tumpuk aja. Jadi ada teknik khusus nggak sih Kak untuk masang bulu mata? Karena kan beberapa, aku sendiri ya jujur aku males banget pakai bulu mata itu karena suka copot-copot gitu loh ujungnya. Kak itu ada tipsnya nggak? Gimana sih pakai bulu mata yang bener supaya nggak copot-copot? Terus teknik apa ya? Aku pernah dengar teknik jari, teknik sulam, atau teknik apa ya? Itu boleh dijelasin Teknik nggak? jahit bulu mata. Teknik jahit bulu mata. Kalau gimana tuh Kak teknik jahit? Jadi kalau untuk pemasangan bulu matanya itu kita pakaikan lem dulu di kelopak matanya. Jadi sesuai garis eyeliner. eyeliner. Terus dia ditunggu agak setengah kering gitu ya? Iya, agak setengah kering. Kalau dia masih basah justru dia bakal jalan-jalan nggak sih? Soalnya aku gitu. Kalau misalnya dia masih basah, dia nggak akan nempel. Oh gitu, justru didiamin dulu beberapa saat Jadi sampai agak dia setengah kering. setengah kering, ntar baru ditempel. Dan aku lihat tuh ada beberapa jenis bulu mata juga ya. Jadi kayak ada yang wing gitu loh, maksudnya belakangnya panjang-panjang, depannya natural, ada yang kayak silang. Itu menurut Kara yang bagus yang mana sih? Jadi biar Pemilihan natural bulu matanya berarti kalau untuk mata-mata sipit biasanya sih yang natural aja sih bulu matanya. Kalau yang kayak model kita nih kayak udah ngebold gitu, matanya udah kelopaknya udah gede gitu ya. Biasanya sih untuk yang natural bagus juga karena untuk ngebuka lagi bola matanya. Terus kalau teknik jahit bulu matanya itu yang beda di mana? Tadi kan baru dipakai di lem di area eyeliner itu. Terus yang dijahitnya di mana nih? Di bulu matanya dia diisiin lem. Kalau untuk teknik jahit bulu mata itu biasanya pakai 2 atau 3 lapis. Oke. Tapi kalau untuk satu biasa nggak aja perlu, berarti. biasa aja Yang sih. dijahit itu maksudnya gimana? Jadi pada saat numpuknya. Iya, pada saat numpuknya, jadi tumpukan pertama itu jahitnya kita ke atasin dulu si bulu mata palsu ke kelopaknya. Nanti yang lapisan kedua itu berarti sama. bulu mata ini nggak langsung dijepret. Enggak. Oke, jadi teknik jahit bulu mata ya. Mungkin buat teman-teman di sini yang pengen pada saat makeup yang bukan untuk look natural ya. Jadi kayak buat undangan atau punya hajatan gitu, punya acara butuh makeup yang lebih ngebold. Jadi bisa pakai teknik jahit bulu bulu mata dengan cara tempel dulu yang pertama, kemudian baru ditempel yang kedua. Aku pikir kayak orang yang berlapis-lapis tuh kayak udah digepret aja ya, jadi satu baru tempel, enggak ya? Jadi kalau misalnya teknik si jahit bulu mata itu tempel dulu yang pertama, habis itu tempel yang kedua, kayak dinaikin gitu. Oke. Dijepit. Setelah ini naik, nanti bulu mata asli kita pakaikan si lem. Dipakein lem? Okay. Baru deh dijepit. Oke. Jadi namanya teknik bulu mata. Jepit bulu mata. Oke, jadi biar juga dia menyatu ya semuanya ya. Tapi kalau untuk yang ini sih aku rasa satu lapisan aja udah cukup ya. Apalagi ini modelnya kebetulan bulu matanya juga udah cukup tebal. Oke, kita masih pakaikan yang satunya lagi. Jadi buat teman-teman dari Mactizen mungkin ada pertanyaan seputar make up gitu ya. Bisa ditulis di kolom komen kali ya. Suatu saat nanti mungkin aku bakal mereplay, bukan suatu saat, aku bakal nge-replay pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar make up. Dan yang pastinya pasti banget teman-teman pakai ya tips yang aku share bareng Kak Widya share hari ini. Untuk mendapatkan make up dewy look atau yang lagi tren sebutannya di 2020 adalah dolphin look. Dolphin look itu kan kita tahu ya, dolphin itu kan licin ya, badannya licin terus juga basah. Nah itulah yang pengen kita langsung apply di wajah model dengan menggunakan make up. Pemilihan produknya juga yang lebih dewy, jadi biar tampilan look kita hari ini itu basah dan juga licin. Ini stick apa ini? Stick ajaib. Stick untuk menyatukan kedua belah pihak ya. Jadi itu boleh stick apa aja ya? Belakangnya brush gitu boleh ya? Boleh. Sebenarnya sih bagusnya juga pakai cotton bud bisa. Oke. Jadi ini fungsinya cuma untuk kayak nempelin bulu mata asli sama bulu mata palsunya ya. Oke.
di layar udah kelihatan ya matanya tuh kayak udah basah ya. Karena kita pakai yang shimmer ya, pemilihan untuk dari eyeshadow itu sendiri. Dan nggak lupa supaya lebih seimbang antara bulu mata atas yang udah ngejimbreng gitu ya. Bawahnya jangan lupa dipakaikan juga maskara untuk bulu mata bawah. Selanjutnya kita ke step apa, Kak? Selanjutnya kita ke blush on. Ke blush on. Tadi kita udah pakai blush on dalam, sekarang kita pakai blush on luar. Dan untuk pemilihan warna blush on sendiri itu juga cukup tricky ya, kayak karena blush on itu ditentukan sama skin tone kulit kita. Nah, buat tipe-tipe orang Indonesia, khususnya kayak aku, kalau aku sama modelnya kan beda ya, beda skin tone ya. Jadi kalau untuk aku sendiri, aku lebih suka memang pakai warna yang lebih ke peach gitu ya. Kalau orang yang putih gitu mungkin lebihnya ke pink ya, lebih dominan pink ya. Pink atau brown gitu. Kalau misalnya orang yang gelap dipakein warna pink, jatuhnya kayak ketabok nggak sih? Agak-agak ungu-ungu gitu. Iya. Jadi kayak kurang oke, kurang fresh gitu kan hasilnya. Jadi dan di model sekarang dipakein apa tuh Kak? Tadi Kak? Ini aku pakein shading sedikit sih. Pakai shading sedikit, berarti pakai warna yang agak ke coklat ya. Jadi kayak buat nonjolin tulang pipi nggak sih shading ini? Next baru kita pakai blush on-nya. Tadi kayak kita udah pakai bedak belum ya? Oh udah ya. Sudah. Oke. Karena emang masih kelihatan berminyak gitu, bukan berminyak sih ya, basah gitu loh memang. Oke, ini masih pakai highlighter, bukan highlighter, shading. Terus nanti baru kita pakai pemilihannya. Kalau kakak sendiri cocoknya di model ini pakai warna apa berarti? Kalau aku nanti mau pakai warna peach untuk Peach di model. ya. Jadi emang si peach itu jadi jatuhnya tuh yang lebih fresh ya. Iya. Dan beda banget loh ya. Ini belum kelar loh makeupnya, tapi udah beda banget di modelnya, cakep banget. Emang modelnya cakep juga sih ya. Senyum dong Mbak Dia. Jadi Mbak Dia boleh dong, Mbak Dia nggak pakai make ya gimana? Baru mau nanyain dia. Oke, sekarang berarti kita mau langsung ke blush. Dan untuk blush sendiri ada teknik khusus nggak sih Kak? Kan ada nih orang yang kayak mukanya bulat, dia arah blushnya kemana? Ada yang mukanya panjang gitu ya. Kalau aku kan ini tipe yang bulat, ini bulat karena gendut kali ya. Jadi blushnya kemana? Kalau yang mukanya tipenya kurus, panjang, terus dia ke arah mana? Kalau untuk di model sendiri kan karena udah tirus, udah kurus ya, kelihatan tulang pipinya. Jadi untuk teknik blush on-nya kita suruh modelnya senyum. Jadi biar lebih merona gitu pipinya nanti. Berarti di area apple cheek-nya ya. Jadi Iya. yang pipi yang udah menonjol ya. Nah, boleh nggak dikasih tahu tipsnya buat teman-teman di Mactizen TV? Kalau yang chubby gimana tuh? Kan emang cabai itu nggak bisa ditutupin ya, cuman ya bolehlah dikasih diskon sedikit biar lebih oke gitu pada saat dandan pakai makeup. Kalau untuk blush on yang pipinya cabai itu pakainya ke ini aja, turun aja di bawah tulang pipi ini. Oh, berarti dia ke arah yang mendekati bibir. Iya. Kalau misalnya udah mukanya panjang, jadi kayak kita nge-cut gitu ya, jadi Ya, hidung. kayak di-cut gitu. Oke. Biar lebih kelihatan tirusnya. Terus kalau misalnya si cabinya itu pakai shadingnya agak tebal sedikit gitu. Catat ya. Jadi itu tipsnya buat teman-teman yang punya tipe wajah yang mungkin bulat, oval. Nah ini warna pemilihannya adalah peach, jadi biar bikin makin fresh. Dan tadi nggak pakai alis sama sekali ya, dan juga ini bulu-bulu halus di bawah alis pun juga nggak ditutupin ya. Jadi emang ini makeup tampil apa adanya ya. Ini makeup tampil apa adanya, makanya yang terbaik itu adalah kanvasnya yang harus dirawat dulu nih. PR untuk biar bisa makeup dolphin 2020, biar nggak keburu ada makeup trend baru lagi kita nggak sempet nyobain makeup dolphin. Jadi kita memang harus merawat dulu kanvas kulit kita biar sehat dulu. Nanti kalau kanvasnya udah oke, makeupnya pasti nempel dan hasilnya pasti bakal oke banget ya. Terus dan
penekanan dari Makeup Dogpin ini kan ada pada highlighter ya. Highlighter. Jadi highlighternya itu kunci yang bikin Make-upnya itu licin-licin kayak porselen gitu. Jadi highlighter yang dipakai itu warnanya lebih dominan ke silver atau ke gold atau disesuaikan dengan tone muka kita? Lebih ke silver. Silver, Iya. oke. Ini warnanya kayaknya rose gold ya, yang kakak ambil rose gold ya. Iya, rose gold. Jadi aku akan Area highlighternya di jidat. dahi supaya memantulkan cahaya ilahi. Jadi emang agak banyak ya pakai highlighternya ya. Karena tadi kan udah tipis-tipis semua tuh makeupnya. Jadi highlighternya nih yang harus memang menonjol. Tonjolkan. Highlighternya itu berarti di dahi, di tulang hidung buat yang hidung-hidungnya pesek gitu ya. Jadi lebih bisa menonjolkan bahwa kita punya hidung juga kok ya, walaupun dengan highlighter bantuan. Ini nggak pakai shading hidung kah? Nggak pakai. Nggak pakai. Ini nonjolin hanya highlighter di tengah-tengah di tulang pipinya. Di tulang hidungnya. Jadi makanya di ujung ya, di ujungnya nggak satu garis kan? Nggak. Di ujung sama di apa nih, di tempat kacamata itu ya nggak sih? Kadang-kadang iya. orang pesek tuh nggak punya tulang tempat menaruh kacamata, yang biasanya mereka tuh mengandalkan pipi untuk menaruh kacamata. Jadi ditaruhnya di dahi, di hidung, di area T ya. Jadi di Iya. dagu juga. Cakep ya. Kenapa tadi aku udah berasa menor, sekarang aku jadi pengen pakai makeup juga. Kayak aku butuh highlighter nih biar ikutan Dolphin Skin. Teman-teman udah bisa ngelihat sendiri itu hidungnya langsung mancung loh Kak Dia. Gak usah operasi lagi, berarti tinggal beli highlighter yang banyak ya. Terus sama satu lagi di area tulang pipi. Ya nggak sih, tulang pipi iya. ya. Ada brush khusus gitu untuk nge-apply si highlighter mungkin? Untuk brushnya sih Pakai fan brush ya? iya. Nah, jadi ini udah pakai di area tulang pipi, di hidung, di dahi, dan juga di dagu. Terus di cupid bow. Di mana-mana deh pokoknya pakein biar dia berkilauan gitu ya. Oke. Wow, cantik sekali. Cakep loh ini. Oke, untuk look makeup dari keseluruhan wajah udah ya. Sekarang biar makin komplit, berarti kita tinggal langsung ke lipstick. Untuk pemilihan lipstick sendiri, sekarang mau pakai apa? Pakai tender care dulu. Jadi biar ini juga lipstick harus yang gloss ya. Iya, yang glossy. Oke, berarti tidak disarankan untuk makeup look kali ini menggunakan lipstick matte berarti ya. Jadi memang mencari lipstick yang lebih glossy. Nah, untuk warna sendiri Kak, untuk makeupnya ini apa dong warnanya? Jadi lebih ke natural, kayak apa sih, bare lips gitu ya. Oh, jadi kayak nggak pakai lipstick, tapi dia pakai glossy lipstick, gitu. glossy. Oke. Bare face dan bare lips. Apakah Anda siap menggunakan bare lips nih? Kayaknya orang-orang tertantang banget yang warna lipstick, warna bibir gelap nih kayaknya nggak bisa nih Kak. Jadi mungkin yang warna bibirnya gelap bisa disarankan menggunakan base-nya dulu pakai warna yang natural ya. Jadi kayak coklat krem gitu. Terus bisa juga di area dalamnya pakai Korean lips gitu loh Kak. Jadi kan ada tuh yang ombre lips. Ombre lips. Oke, jadi sekarang kita mau langsung mengombrekan saja kali ya. Iya. Mengombrekan saja itu gimana ya? Jadi untuk warna lipstick kita pakai nude and warna yang merah atau orange untuk area dalamnya. Jadi kita pakai dua warna. Dan beneran lo hasilnya super glowing banget. Ini kayak mukanya berkilau, ada lampu neonnya. Jadi ini highlighternya ya yang mengunci dari tampilan look makeup kita kali ini ya. Jadi selain pemilihan produk yang memang jangan satupun menggunakan produk matte untuk makeup look kali ini. Dan juga highlighternya emang agak banyak nih. Sebenarnya gini aja juga udah cakep ya, tapi kayaknya kurang fresh, terlalu kalem Kak. Jadi kita mau tetap
ada warnanya lah bibirnya. Jadi kita tambahin lah ya dikit. Tapi kalau untuk makeup malam cocok juga, kan ada highlighternya gitu. Nah, untuk di area dalam bibir berarti sangat disarankan untuk warna lipstick yang cair ya? Iya, yang cair. Yang cair. Lip tint gitu bisa ya berarti? Bisa. Ya? Nah, sekarang lipsticknya udah, berarti tinggal kasih setting spray biar makeupnya makin awet. Wow, cantik banget loh ini beneran deh. Jadi bener-bener kayak fresh banget ya hasil makeupnya. Dan ini berarti tinggal di spray ke seluruh makeup supaya lebih awet, lebih long lasting gitu ya makeupnya. Oke, itu dia teman-teman Mactizen. Hari ini Mira udah share banyak banget informasi, tips dan trik yang pastinya teman-teman bakal pakai ilmunya dari Kak Widya. Thank you so much Kak Widya. Jadi Mira mau ngerangkum sedikit ya dari apa aja yang tadi udah kita obrolin, mungkin teman-teman juga sudah sempat dengar. Jadi pemilihan untuk makeup dolphin yang lagi tren banget di tahun 2020 ini adalah wet look, yang mana nih makeupnya ini tampilannya agak-agak basah, flawless dan glowing. Nah, untuk pemilihan produk sendiri teman-teman pastinya memilih produk yang wet atau jangan yang matte ya, karena kan pasti dari teman-teman itu suka banget pemilihan lipstick matte, foundation yang matte gitu ya. Justru untuk di dolphin makeup ini kita memilih tampilan makeup yang lebih glossy atau dewy makeup ya. Jadi dari foundationnya, dari bedaknya pun kita tadi pakainya tipis-tipis banget. Terus warna eyeshadow yang ada shimmeringnya. Jadi itu adalah kunci dari dolphin makeup kali ini. Dan tadi juga di ending teman-teman melihat kita penggunaan highlighter yang menjadi kunci bikin menonjol dari tulang-tulang dari wajah kita. Jadi pemakaian highlighter pun juga di area pipi, dahi, dagu, dan hidung. Dan kita bisa lihat satu kali lagi model kita secara zoom ya, supaya nggak rugi juga kita bawa model. Jadi modelnya juga harus berpose dengan, mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, sekarang aku menggunakan tipe makeup yang matte. Dan kita langsung lihat modelnya tuh. Dan ini dia makeup dolphin look 2020 tren di tahun ini. Jadi teman-teman wajib banget buat recreate lagi makeup ini kalau teman-teman suka. Dan jangan lupa untuk di follow di Instagram MacTV di @hello.mactv. Dan kita bisa lihat ya Kak Widya ya, ini benar-benar flawless banget, glowing banget, shining, shimmering, splendid. Dan aku suka banget sih looknya, jadi highlighternya tuh benar-benar kayak nonjol keluar. Dan teman-teman di next episode kita bakal ketemu lagi dengan tentunya tema-tema yang lebih seru lagi. Kalau hari ini kita ngebahas soal makeup, dan di next episode pasti ada hal yang lebih seru lagi yang bakal Mira share ke teman-teman Mactizen. Dan jangan lupa untuk follow dan stay tune terus di follow IG-nya MacTV @hello.mactv, dan like fanpage juga di Mactizen, dan subscribe channel ini. MacTV, Magnificently Inspiring. Thank you semuanya, thank you Kak Dia dan Kak Widya.